Senin 8 Januari 2020, Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalista Buni bersama Forkompinda lakukan pertemuan membahas situasi dan kondisi keamanan di Intan Jaya. Pertemuan yang berlangsung di Kabupaten Nabire ini memutuskan beberapa keputusan yang akan diberlakukan di Kabupaten Intan Jaya dalam waktu dekat ini. Hal tersebut disampaikan Natalista Buni kepada wartawan usai melakukan pertemuan bersama Forkompinda. Menurut Bupati Intan Jaya, ada 5 poin penting yang akan dilakukan di Intan Jaya sehingga kabupaten tersebut kembali normal. Salah satu agenda penting yang akan dilakukan yaitu pemerintah Kabupaten Intan Jaya bersama pihak gereja akan bersinergi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, serta ormas pemuda melakukan pendekatan dengan pihak KKB yang selama ini berseberangan dengan pemerintah agar mereka mau kembali dan bersatu dengan pemerintah membangun Kabupaten Intan Jaya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Intan Jaya akan mengeluarkan instruksi kepada semua ASN yang bekerja di Intan Jaya agar kembali menjalankan tugas di Intan Jaya. Ikuti wawancara tim paraparatv.id dengan Bupati Intan Jaya, Natalista Buni dalam program Papua Bicara. Perwakilan mahkamah dilibatkan juga dengan tokoh pemuda, tokoh gereja, dan juga DPR. Itu gunanya untuk melakukan komunikasi secara parsial dengan pimpinan-pimpinan KKB yang ada di Intan Jaya untuk dengan melakukan pendekatan kekeluargaan. Nah, itu. Pendekatan kekeluargaan ini paling tidak bisa mengetahui isi hati mereka, keluhan mereka, atau katakan bahwa dengan harapan kita ajak mereka baik-baik, mereka bisa jadi warga biasa baik-baik kembali. Kalaupun ada senjata pun dikembalikan. Nah, itu langkah yang kami ambil. Itu tadi siang sudah ambil keputusan, saya lakukan dalam Forkompinda tadi. Kemudian langkah kedua adalah sesuai dengan arahan Bapak Kapolda melalui Bapak Kapolda dengan Bapak Ibu Wasda, bahwa yang pertama adalah tertibkan gawai ke Intan Jaya. Tanggal hari Rabu sudah semuanya dalam sprint Bupati, edaran Bupati akan bertugas. Saya sendiri juga hari Rabu naik, semua harus berada di Intan Jaya untuk melaksanakan tugas pelayanan di Intan Jaya. Kemudian sudah dibentuk tim khusus ad hoc untuk penanganan dan percepatan pemulihan keamanan Intan Jaya tadi saya maksud. Yang ketiga adalah untuk memfasilitasi dengan keluarga korban Bapak Pendeta Yeremia Sianambra untuk segera dilakukan otopsi. Dan itu dalam kesepakatan tadi Bapak Kapolres, Bapak Dandim, kita sudah siap. Lagi pula pemerintah juga sudah sediakan anggaran tahun 2021. Kita akan lakukan untuk otopsi Pendeta Yeremia Jaya. Kemudian termasuk sudah dibicarakan bagaimana angkutannya, untuk bagaimana urusan dokternya, kemudian dan semua bagaimana pembiayaan keamanan sudah dipertimbangkan semua. Nanti selama ini karena keluarga dari korban Pak Pendeta Yeremia ini menolak untuk dilakukan otopsi, tapi puji Tuhan ini ada sedikit sinyal pada komunikasi kami dari keamanan. Mereka bersedia, oleh karena itu surat yang lalu dibatalkan, surat yang sekarang akan diaktifkan lagi, lalu proses pencairan anggaran peminjaman tetap dilakukan dan kita bisa proses berjalan. Hal yang ketiga adalah dukungan kerjasama yang baik, sinergis antara Forkompinda, pemerintah daerah, TNI Polri, dan semua stakeholder. Ya, keadaan Intan Jaya semakin menjadi tidak jelas itu bisa sedikit demi sedikit bisa kita pulihkan kembali. Hal yang berikut lagi yang pembahasan kita di sana adalah mereka di atas ini kalau kita melihat di pengalaman 5 tahun yang lalu itu tidak pernah ada gejolak senjata, konflik senjata. Setelah kami pelajari analisa, ternyata karena mereka ini baru
membeli senjata dan memegang senjata dan mereka menguasai senjata lalu lakukan aksi berani brutal di mana-mana euforianya. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah kok operasi banyak tembak kanan tapi kok pelurunya tak habis-habis. Kenapa? Jika kalaupun misalnya ada senjata tapi kalau tidak ada stok peluru yang mereka beli, mereka dapatkan, maka pasti senjata itu akan jadi besi tua dan tidak akan aksi lagi. Bisa-bisa masyarakat bisa keroyok mereka. Nah, ini pun menjadi langkah perhatian. Jadi pihak keamanan dalam arti berwenang adalah kepolisian melakukan langkah-langkah pencegahan dan memutuskan rantai penjualan senjata itu lagi. Dan hari Nadir, nah, itu adalah sudah kesepakatan arahan dari Bapak Kapolda kepada kami yang tadi baru sampaikan kepada Bapak Kapolres di sini, Kapolres Intan Jaya, supaya langkah-langkah ini mulai dari penyadapan, informasi, pola informasi, penangkapan dan lain-lain bisa kita lakukan. Nah, itu beberapa hal yang kurang lebih menjadi perhatian pertemuan Forkopimda pada malam hari ini. Karena roda pemerintah memang bahwa faktor keamanan itu cukup berpengaruh terhadap roda pemerintahan ya. Kadang-kala memaksakan siapa mau menjamin kamu punya keamanan. Nah ini mungkin kira-kira roadmap bagaimana supaya ASN juga tidak ada alasan untuk kamu tidak naik. Artinya bahwa ada jaminan keamanan untuk mereka juga bisa bekerja dengan tenang bersama. Karena saya pikir ketika ada jaminan itu mau tidak mau sebagai ASN harus selalu punya kegiatan. Cuma bagian ini yang kadang-kala saya dengar dari teman-teman naik itu keamanan itu betul bagaimana gitu. Bagian ini mungkin apakah ada jaminan keamanan dari aparat ketika ASN naik itu? Iya. Ini pertanyaan yang menarik. Untuk jaminan keamanan juga, saya juga butuh minta jaminan keamanan dari pihak keamanan. Ya, itu dia. Karena seperti kita lalu, ya saya dari dampingi tim dari tadi naik saja, Ya. pun ditembak. Betul. Bapak Kapolda juga mau terbang juga di pesawat juga ditembak. Ya. Dalam posisi begini, bahwa pegawai mau ngajak naik Yeah. sulit juga, tapi ya namanya tugas, jadi tetap kita akan tertibkan. Dan ini bisa mereka bisa pejabatnya bisa rolling pelan-pelan. Iya, iya. Kegiatan-kegiatan difokuskan di atas dan semakin orang bisa ramai, Iya. begini tidak ini yang kita lakukan pelan-pelan.